Para kekasih, tema sentral kita adalah setahun hidup dalam realita janji Allah. Mustahilkah ini? Atau mudahkah ini? Saya kasih tahu, ini mudah. Karena bukan saya dan Anda yang bekerja, tetapi karena Tuhan Yesus yang bekerja. Menjadikan setiap hari dari 365 hari dalam tahun ini menjadi istimewa. Dan menjadikan setiap minggu dari 52 minggu dalam tahun ini panen dengan luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan telah berjanji demikian. Katakan, karena Tuhan telah berjanji demikian. Saya hanya memegangnya saja. Saya tidak mempunyai hak untuk memikirkan yang berlebih. Tetapi Bapa yang di sorga memberi kepada saya setiap kali di luar pikiran saya. Amen. If we believe that God and all His promises in this book, the Bible, then we will get from God everything that is magnificent, everything that is extraordinary, everything that is no one impossibilities. All things can be done by God. Itu sebab Anda dan saya yang percaya bahwa Dia hadir di sini dan menerima firman dalam hati saudara, mengubah cara berpikir saudara, dan membuat satu tindakan yang baik untuk masa depan dan hari tua dan kematian kita. Maka saya yakin pagi ini, katakan, saya juga yakin. Maka saya yakin. Saudara jawabnya, dan saya juga yakin. Maka saya yakin bahwa pagi ini sesuatu yang ajaib akan terjadi pada saya demi nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati, yang berdosa diampuni, yang tidak ada jalan dibukai jalan. Dalam nama Yesus, setahun ini pada sisa harinya Tuhan memberkati saya. Amin. Saudara, dengan pendahuluan ini saya akan mengajak saudara untuk masuk dalam ayat emas kita dari Yeremia 5:24 tadi. Kita akan baca, mereka tidak berkata dalam hatinya. 1, 2, mereka tidak berkata dalam hatinya. Baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Amin. Saudara, luar biasa ya, bahwa Allah di sorga menjamah kebutuhan pokok umatnya. Dan itu bukan setahun sekali, setahun 12 kali, setahun 52 kali. Yang menjamin kita minggu-minggu yang tetap. Kata tetap ini adalah kata hukum. Ini adalah editorial dan redaksional pada semua akta notariat, pada semua keputusan hukum dari pengadilan, dari tingkat negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung. Kata tetap itu penting. Yang berkekuatan tetap. Ditetapkan di mana? Ditandatangani oleh siapa? Saudara, kata tetap itu bagi orang awam, bagi saya dan Anda itu kata yang apa? Ya cuma kata tambahan barangkali. Tidak. Itu adalah kata yang mempunyai nilai, yang membuat seseorang bisa ayem, tentrem, dan bisa damai sejahtera. Wah, Tuhan sudah berjanji minggu-minggu yang tetap. Tidak ada satu minggu yang lowong di mana Tuhan absen, tidak menjadikan panen dalam usaha mata pencaharian saudara. Di dalam jalan perjalanan profesionalitas saudara. Di dalam perjuangan hidup saudara. Enggak ada satu minggu pun
dia lalai dan dia absen di sana. Itu sebab kata tetap adalah sesuatu keputusan yang berkekuatan hukum ilahi. Beri tepuk tangan bagi dia. Saya yakin siapapun yang baru pertama kali membaca ayat dari Alkitab ini akan terperangah dan akan berserah kepada Tuhan. I believe everyone that for the first time reading this such kind of great promise of God from the Bible will be astonished. And some of them frightened, takut. Why? Karena mereka mengetahui bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Bukankah panen dalam setahun itu 2-3 kali? Itu maksimal. Kalau benihnya hybrid bisa 4 kali. Segala jenis tanaman pangan. Saudara. Tetapi ini 52 kali. Dan ini tidak akan diingkari oleh Tuhan. Karena ada kata apa tadi? Tetap. Saya dan saudara ini punya Allah yang luar biasa dahsyat. Apa yang saudara pegang, Dia beri. Kalau saudara tidak pegang, firman tidak saudara pegang, perjanjiannya tidak menjadi sesuatu jangkar dalam hati sanubari saudara, di dalam memori dan otak saudara, maka Dia tidak bisa bikin apapun pada saya, pada saudara. Tidak, Dia tidak bisa. Itu sebab Anda dan saya kita harus bersyukur bila pagi ini kita boleh mendengar suara firman. Dan kita boleh menaruh harap pada semua yang sudah runtuh, semua yang sudah berantakan dalam hidup ini. Harap apa? Yaitu harapan bahwa baiklah kita takut akan Tuhan yang memberikan musim hujan pada waktunya, yaitu hujan pada awal musim dan hujan pada akhir musim. Dan memberi kepada kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Beri tepuk tangan bagi Dia. Luar biasa. Saya tidak bisa bikin apapun. Saya tidak bisa mengomentari lagi lebih panjang. Saya izinkan Tuhan bekerja dalam tiap pribadi saudara. Supaya saudara boleh mengalami setiap minggu panen. Apa saja yang selama ini gersang dalam hidup saudara. Apa yang selama ini puso. Apa yang selama ini paceklik dalam hidup saudara. Dia akan membuatnya berubah. Mulai dari pagi hari ini. He is ready to give you something great things and miraculous things in your life. And nothing is impossible before Him and before you. Dan tidak ada yang mustahil bagi Dia dan bagi saudara. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara perhatikan baik-baik. Inilah yang diberikan oleh Tuhan bagi saya dan saudara sebagai warisan semasa kita masih hidup di dalam dunia ini. Katakan, semasa saya masih hidup, saya menikmati hidup yang dahsyat. Mulai hari ini, saya akan dirubah untuk bisa menikmati hidup. Saya tidak diperbudak lagi. Saya tidak dipres lagi. Saya merdeka di dalam janji Allah. Amin. Dari pihak Tuhan jelas janjinya, ya. Dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Dari pihak kita bagaimana? Dari Tuhan, dari pihak Tuhan sudah sangat oke. Saudara, apakah saudara meragukan peraturan pemerintah? Apakah saudara meragukan keputusan DPR RI? Apakah saudara meragukan ketetapan presiden? Enggak ada satu orang dari masyarakat bangsa kita yang berani menolaknya. Itu sudah mempunyai kekuatan hukum. Itu sudah sesuatu yang enggak bisa dirubah. Kecuali harus persidangan lagi. Dan itu memakan proses yang lama. Argumentasi dan perdebatan yang seru.
baru bisa dirubah. Satu negara adidaya di dunia yaitu Amerika Serikat. Saudara, mereka rata-rata setiap 8 tahun merubah amandemen. Membuat amandemen perubahan pada anggaran dasar konstitusi mereka. Saudara, setiap 8 tahun rata-rata. Apa sebab? Karena memang tidak ada satu pemikiran manusia yang berdosa di dunia ini yang bisa langgeng dan yang bisa dipegang terus-menerus, turun-temurun. Gak ada yang bisa. Harus ada perubahan. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945, bisa dirubah beberapa kali. Terjadi amandemen selama kita merdeka 79 tahun ini. Saudara, ini satu bukti bahwa tidak ada satu pekerjaan dan produk manusia yang bisa dipertahankan karena itu bagus selamanya, bahwa itu luar biasa. Tidak ada. Saya beritahu hanya satu yang tidak berubah. Bahkan Yesus mengatakan titik dan komanya tidak berubah, yaitu firman. Itu sebab siapa yang percaya kepada firman ini, mereka akan mengalami sesuatu kehidupan ilahi semasa mereka hidup di dunia saat ini. If you and I keep the promise of God and we believe totally and we surrender totally to Him and to His words, then you and I will not change and will not regret in your life. Gak akan saudara menyesal semasa hidup. You only give your thankfulness to God, and you day by day, month by month, year by year in your life, while you are living on this side of heaven, until you enter other side of heaven, engkau akan selalu merasa bahwa firman inilah yang dahsyat dalam hidupku. Inilah yang mendampingi, menghidupi, memberikan kekuatan dan kuasa, memberikan jawaban yang ajaib, mengatur semua hidupku. Walau aku gak ngerti apa-apa, walau ada musuh dan segala sindikasi di balik punggungku, aku gak ngerti apa-apa. Tetapi karena aku mempunyai firman, aku hidup di dalam kemenangan, kedahsyatan dari Tuhan. Ini dari pihak kita. Taati Allah. Ada dua hal yang Tuhan ingin supaya jemaat Tuhan mentaati, yaitu mengembalikan persepuluhan mereka dan hidup sabat dengan Tuhan, damai dengan Tuhan. Adakan waktu yang spesial dalam hidup saudara. Sabat ini bukan satu dari 7 hari saja yang kita namakan dengan hari Sabat, tapi Sabat ini juga 1 jam dari 24 jam setiap hari, atau bagian portion daripada 1 jam di mana saudara mau datang kepada Tuhan dan saudara ingin supaya hadiratnya menguasai hidup saudara. Kalau saudara dikuasai oleh hadirat Allah, maka iblis tidak punya hak dan tidak punya keberanian, dan bahkan gak berani ngintip di mana engkau berada. Iblis tidak berani berbuat sesuatu rekayasa untuk menjatuhkan hidup saudara dan menindas saudara sebagai budaknya kembali. Tidak ada. Kenapa? Karena saudara ada di hadirat Tuhan. Ibu rumah tangga, ibu bekerja sebagaimana apa yang setiap hari ibu kerjakan. Kakek dan nenek yang sudah pensiun dan tidak mempunyai nilai produksi lagi, maafkan saya, dan hanya tinggal di rumah atau mengasuh cucu dan buyut dan lain sebagainya. Anda bukan tidak berguna. Kalau Anda mendengar firman yang saya sampaikan hari ini, semua yang sudah sepuh sekalipun, semua yang masih terlalu muda, terlalu remaja untuk mengerti sekalipun, semua kita, katakan, semua kami akan mengalami mujizat nyata dalam setiap hari hidup kami. Demi nama Yesus. Amin. Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan tentang big problems.
Saudara, proses dan akibat ngeri dari big problems ini tidak main-main. Saudara, seumur saya ini big problem itu ada beberapa kali. Karena saya bodoh, saya nggak ngerti. Saya tidak tahu apa yang menjadi firman Tuhan tentang big problems dalam hidup saya, dalam keluarga saya bersama dengan almarhum Ibu Gembala. Saya tidak mengerti sama sekali. Itu sebab saya tetap ada pada big problem walaupun saya pendeta, full timer Tuhan. Saudara, saya beritahu, semua yang saya dan saudara kerjakan selama ini, saya beritahu, tidak harus membuat saudara dan saya terlalu percaya diri. Itu yang membuat saya jatuh di dalam small problems. Jatuh di dalam persoalan-persoalan kecil dalam hidup saya. Dan itu berakumulasi, itu berkristalisasi dan menjadi big problem. Tambah lama tambah gede, tambah gede, tambah gede. Sampai pada satu momentum di mana saya menyerah pada bisikan iblis. Habis saya nggak bisa kok. Saya sudah berdoa juga, Tuhan tidak kasih lepas. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara untuk supaya saudara tahu apa yang sudah terjadi menjadi big problems dalam hidup saudara. Ini kita harus tuntaskan. Pria ini yang saya gambarkan sebagai background dari slide saya. Dia mengangkat batu yang besar. Ya saudara, ini pasti gak ada seorang pun yang bisa, kecuali dalam film Superman dan lain sebagainya. Para kekasih, tetapi dia harus mengangkatnya. Saudara, dan dia tinggal menunggu ketika dia sudah tidak kuat dan dia akan amblek. Dia akan penyet. Tinggal tunggu waktu. Siapa di antara kita pagi ini yang merasa aku tinggal tunggu waktu saja? Hukuman pasti jatuh sama aku. Aku pasti akan ketahuan dosaku. Aku pasti akan kelihatan semua asli aku. Saudara, kalau saya dan saudara merasa bahwa kita ada pada satu beban yang berat dan problem yang berat, dan pada suatu saat yang kita tidak nyana, yang kita tidak prediksi, kita akan mengalami sesuatu hidup yang berantakan dan habis. Maka saya dan saudara pagi ini, katakan pagi ini, saya harus berserah kepada Tuhan Yesus. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Lebih dahulu saya akan membacakan dari Nehemia pasal 37 bersama dengan Anda. Untuk menyingkat waktu, kita hanya baca dari Alkitab bahasa Jawa. Perhatikan di depan ini. Ya, yang bisa bahasa Jawa tolong baca lebih keras. 1, 2. Tanah punika kathah pamedalipun tumrap ratu-ratu ingkang paduka kuwaosaken ngereh kawula margi saking dosa kawula. Para ratu punika sami ngereh kawula saha raja kaya kawula kanthi sawenang-wenang. Temahan kawula sami nandang karibetan ageng, sangat mengangkat problema yang besar, karibetan ageng. Apa sebab? Sangat eksplisit disebutkan sini, ya. Margi saking dosa kawula. Coba. Heran sekali, di Alkitab sudah ada loh, sudah. Tapi saya dan Anda seringkali kita terobos saja terus. Akhirnya apa? Karibetan ageng. Big problem. Saudara. Itu sebab di mana saya dan saudara kita mengalami hidup yang begini sekeng, hidup yang begini tertindas ini. Tuhan mengirim raja-raja yang Tuhan perintahkan untuk ngereh kawula.
untuk memperbudak, untuk mengepres kami. Saudara, para ratu punika sami ngereh kawula saha raja kaya kawula bersama dengan ternak-ternak kami. Hasilnya pun dirampas oleh raja-raja tersebut. Ternak kami pun dirampas oleh mereka. Kami mau makan apa Tuhan? Apakah Tuhan bilang, salahmu sendiri karena kamu berani kepadaku? Tidak, dia cuma bersabda, karena dosamu nak. Dosamu itulah yang membuat segala sesuatu tanah yang begitu berlimpah hasilnya. Katah pamedali pun hasilnya banyak. Langsung merosot dan kamu busung lapar. Hao hongredim. Dan hidupmu kamu diereh. Kamu mengalami penekanan yang dahsyat. Dosa itu tidak main-main, saudara. Kita main-main dengan dosa. Tapi dosa itu tidak main-main. Itu sebab pagi hari ini kalau saya dan saudara datang kepada Bapa kita yang baik, Dia mau menerima siapa saja yang mau mengakukan dosanya dan mau bertobat kepada Dia. Dia tidak akan berkata pada malaikat si Timothy Roy itu, skip. Aku mau dengar anakku yang hidup benar lebih dulu. Nanti dia, kalau aku ada waktu, aku akan tangani dia. Kalau tidak ada waktu, terserahlah. Memang nasib dia dosa sih. Dia harus tanggung sendiri. Malaikat, cut. Saudara. Itu sebab kalau saya dan saudara pagi ini, kita diberi kesempatan datang kepada Tuhan. Kita bukan sekadar untuk datang dalam satu ibadah dengan rutinitas kita. Untuk datang kepada Tuhan karena ini adalah hari Minggu. Harinya ibadah orang Kristen. Kalau saya dan saudara cuma datang demikian saja di gereja, saudara engkau tidak bisa pulang membawa damai sejahtera. Engkau tidak akan bisa berdamai dengan Tuhan. Kedekatanmu dengan Tuhan akan memberi sinyal kepada Dia untuk sangat mencintai engkau, sangat memperhatikan engkau. Kalau saya dan saudara tidak dekat dengan Tuhan, maka Dia pasti akan mengutamakan siapa yang dekat dengan Dia. Gak mungkin orang jauh dan dari Tuhan dan orang dekat dengan Tuhan disamakan. Itu Allah tidak adil. Saya kasih tahu, itu Allah tidak adil. Adilnya adalah Dia dekat dan Dia sangat perhatiin orang-orang yang mendekat kepadanya. Your closeness and your nearness to God send a strong signal to God that He must love you and give the first portion, the first opportunity for you, for every answer, for every working that He will do in your life forever. Kalau saya jauh dari Dia, Dia tidak mendapat sinyal bahwa saya mengasihi Dia. Saudara jauh dari Tuhan. Iya ini hari kebaktian sebetulnya, hari ibadah. Tapi gimana ya, saya repot sekali, saya sibuk sekali, saya butuh uang lebih banyak, anak saya mau masuk perguruan tinggi. Saya mau datang pada Tuhan tapi suami saya lagi rewel ini di rumah. Saudara meninggalkan Tuhan karena hal-hal tersebut. Bagaimana Tuhan mengutamakan saudara? Sinyal apa yang saudara kirim kepada Allah? Engkau mengirim sinyal bahwa engkau tidak begitu percaya kepadanya. Bahwa engkau adalah yang paling hebat dan engkau bisa menyelesaikan dirimu sendiri. Bahwa engkau bisa menjadikan semuanya baik. Oleh karena engkau hebat. Saudara-saudara yang kekasih, belajar merendahkan diri kepada Tuhan. Saya bangga dan saya terharu melihat adik-adik saya, para taruna dan taruni mungkin ada dari Akpo. Saya mau memberitahu
kepada saudara-saudara. Dalam momentum apapun, di dalam pengabdian adik-adik kepada bangsa dan negara dan masyarakat, belajar semakin merendahkan diri kepada Tuhan. Tuhan akan mengutus para malaikatnya menjagai Anda masing-masing di dalam tugas, sehingga Anda akan selamat. Anda selalu punya hikmat yang luar biasa, pikiran yang gemilang, yang brilian. Anda akan mempunyai sesuatu karisma menghadapi para kriminal, menghadapi masyarakat. Karena adik-adikku ini adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pasti saudara semua diistimewakan oleh Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Itu selalu terjadi. Itu selalu terjadi. Bukan karena saya kan cuma bisa berdoa. Tidak lebih dari itu. Tetapi karena Tuhan, satu, mendengar doa saya. Untuk siapapun, pemangku, keamanan, ketertiban, dan bela negara di dalam negara ini. Kalau saya mendoakan, pasti Tuhan akan memberikan hasil yang luar biasa. Bukan hanya kenaikan pangkat, tidak. Itu pasti. Kalau saya mendoakan, pasti. Sudah puluhan hasilnya. Tersebar di seluruh Nusantara. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah pribadi dari tiap anggota militer, Tentara Nasional Republik Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tiap anggota itu datang kepada Tuhan. Di dalam satu ketuhuan, dalam satu konsentrasi yang penuh, dalam satu ikatan yang hebat dengan Allah. Maka saudara akan menjadi abdi negara yang diberkati dan diangkat menjadi kepala, naik terus dan menjadi kepala, dan tidak merosot menjadi ekor. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan. Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, perhatikan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua katakan, selama saya bertobat. Selama, angkat dua tangan, saya dekat dengan Tuhan. Selama saya 100% ngawulo, berserah kepadanya. Amin. Dan saya yakinkan saudara, itu akan terjadi dalam hidup saudara. Siapa yang yakin bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita, bahwa Tuhan menerima kita, angkat dua tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Haturkan terima kasih dengan suara saudara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, angkat dua tangan saudara kembali. Diberkatilah saudara yang telah menerima firman. Dan diberkati dengan berkat yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.